Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Erna Elzawati dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas materi tentang penyusutan berdasarkan mata kuliah Matematika Keuangan. Apa itu penyusutan? Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Dalam matematika keuangan, penyusutan terbagi menjadi 6 metode. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance. Yang ketiga, metode saldo menurun ganda atau double declining. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Yang kelima, metode bunga afektif. Dan yang terakhir, metode unit produksi. Selanjutnya, saya akan membahas metode garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus merupakan suatu biaya yang tetap setiap periodenya, sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode lainnya, hingga aktiva tetap tersebut tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, ada penyusutan gedung, peralatan kantor, dan mesin. Nah, di sini ada rumus penyusutan aset tetap metode garis lurus, yaitu RK sama dengan C dikurang S per N. Sehingga RK-nya yaitu beban depresiasi per periode, C yaitu harga perolehan, S yaitu nilai sisa, dan N yaitu jumlah periode atau masa manfaat. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Sebuah mesin seharga 20 juta diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 2 juta. Dengan menggunakan metode garis lurus, hitunglah besar penyusutan tiap tahun. Penyelesaiannya, RK sama dengan C dikurang 5 per N, RK sama dengan 20 juta dikurang 2 juta per S, hasilnya yaitu 3.600.000. Metode selanjutnya yaitu metode saldo menurun atau declining balance. Dalam metode saldo menurun, besarnya beban penyusutan dari tahun ke tahun akan semakin menurun. Hal ini karena yang dijadikan dasar perhitungan adalah nilai buku yang semakin lama semakin menurun. Rumus metode saldo menurun yaitu D sama dengan 1 dikurang akar pangkat N S per C. Dan rumus lainnya itu RK sama dengan D dikali BK dikurang 1. BK sama dengan 1 dikurang D pangkat K dikali C. Kemudian keterangan di sini D yaitu besarnya tarif penyusutan, C yaitu harga perolehan, S yaitu nilai sisa, N yaitu jumlah periode atau masa manfaat, RK yaitu biaya penyusutan pada tahun, dan BK yaitu nilai buku pada akhir tahun. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Pada tanggal 1 Januari 2010, toko padi membeli sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 4 tahun dan mesin tersebut memiliki nilai sisa 10 juta. Jika toko padi menggunakan metode saldo menurun dalam menghitung biaya penyusutan mesin tersebut, hitung besarnya tarif penyusutan. Ketahui C-nya itu 50 juta, S-nya yaitu 10 juta, N-nya itu 4 tahun, dan yang ditanyakan adalah D atau besarnya tarif penyusutan. Penyelesaiannya, langsung saja kita masukkan rumus D sama dengan 1 dikurang akar pangkat N S per C. D sama dengan 1 dikurang akar pangkat 4
yaitu 10 juta per 50 juta. Selanjutnya D sama dengan 1 dikurang akar pangkat 4 1 per 5 sama dengan 0,331259 atau 33,126%. Metode saldo menurun ganda atau double declining. Metode saldo menurun ganda adalah saldo menurunnya menggunakan tarif penyusutan 2 kali tarif penyusutan garis lurus untuk umur ekonomis yang sama. Misal, jika unsur ekonomis suatu aset tetap adalah 4 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya yaitu 25%, maka tarif penyusutan menurun berganda yaitu 50%. Untuk menghitung biaya penyusutan, tarif penyusutan dikalikan dengan nilai buku, sedangkan nilai sisanya diabaikan. Dan di sini rumusnya yaitu D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%. Dan rumus lainnya ada BK sama dengan 1 dikurang D pangkat 2 dikalikan C. Keterangannya D yaitu besarnya tarif penyusutan, C yaitu harga perolehan, S yaitu nilai sisa, N yaitu jumlah periode atau masa manfaat, dan BK yaitu nilai buku pada akhir tahun. Berikutnya ke contoh soal. Hitunglah nilai buku sebuah kendaraan yang dibeli dengan harga 250 juta pada akhir tahun kedua jika masa manfaat adalah 4 tahun dan nilai sisa adalah 50 juta. Diketahuinya C sama dengan 250 juta, S sama dengan 50 juta, dan N sama dengan 4 tahun. Yang ditanyakan adalah BK atau nilai buku pada akhir tahun. Penyelesaiannya, kita masukkan rumus yang tadi yaitu D sama dengan 2 dikali 1 per N dikali 100%. D sama dengan 2 dikali 1 per 4 dikali 100%. D-nya sama dengan 50% atau 0,5. K-nya itu 4. BK sama dengan 1 dikurang D pangkat 2 dikalikan C. B4 sama dengan 1 dikurang 0,5 pangkat 2 dikali 250 juta. Maka B4-nya hasilnya yaitu 62.500.000 rupiah. Selanjutnya, kita ke metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun akan menghasilkan pola penyusutan yang sama dengan metode saldo menurun atau saldo menurun ganda, dalam arti biaya penyusutan akan semakin kecil dari tahun ke tahun. Perbedaannya adalah metode ini menggunakan dasar penyusutan atau selisih harga perolehan dengan nilai sisa dan tidak menggunakan nilai buku seperti pada saldo menurun. Pembilang atau numerator pada angka pecahan ini merupakan angka tahun yang ada selama masa manfaat aset tetap tersebut. Kemudian, untuk mencari besar biaya penyusutan pada tahun K atau RK dengan metode jumlah angka tahun, yaitu kita bisa menggunakan rumus S sama dengan N per 2, 1 ditambah N. Dan rumus lainnya yaitu RK sama dengan N dikurang K ditambah 1 per S dikali C dikurang S. Contoh soal. Pada tanggal 2 Januari 2010, PT Millennium membeli sebuah peralatan komputer seharga 5 juta yang memiliki masa manfaat 5 tahun dengan nilai sisa 500.000. Apabila perusahaan memakai metode jumlah angka tahun untuk menghitung biaya penyusutan setiap tahunnya. Diketahui C 5 juta, S 500.000, W sama dengan C dikurang S 5 juta dikurang 500.000 sama dengan 4.500.000 rupiah, dan N-nya 5 tahun. Yang ditanyakan adalah RK. Penyelesaiannya, di sini ada biaya penyusutan dari tahun pertama dan tahun kelima. Tahun pertama yaitu RK sama dengan 5 per 15 dikali 4.500.000 sama dengan 1.500.000. Biaya penyusutan tahun kedua RK sama dengan 4 per 15 dikali 4.500.000
4.200.000. Kemudian biaya penyusutan tahun ketiga RK sama dengan 3/15 dikali 4.500.000 sama dengan 900. Biaya penyusutan tahun keempat RK sama dengan 2/15 dikali 4.500.000 sama dengan 600. Biaya penyusutan tahun kelima RK sama dengan 1/15 dikali 4.500.000, hasilnya 300. Selanjutnya kita masuk ke metode bunga efektif. Metode ini membebankan biaya penyusutan yang kecil di tahun-tahun awal dan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Metode penyusutan seperti ini disebut metode bunga efektif dan mempunyai metode perhitungan yang sama seperti perhitungan kolom pembayaran pokok dalam skedul amortisasi hutang. Metode penyusutan ini akan menyelaraskan tujuan manajer dan tujuan perusahaan. Manajer tidak takut bonusnya berkurang akibat keputusan pembelian aset tetap baru atau penggantian aset lama. Lebih lengkapnya lagi, metode penyusutan bunga efektif dapat dipelajari di buku-buku akuntansi manajemen. Dan metode unit produksi. Dalam 5 metode yang telah dibahas sebelumnya, taksiran masa manfaat dinyatakan dalam satuan waktu. Dalam metode unit produksi, estimasi masa manfaat aset tetap, manfaat aset tetap dinyatakan dengan satuan unit produksi. Unit produksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk jam pemakaian, kilometer pemakaian, jumlah output, dan lain-lain. Dasar penyusutan dalam metode ini dihitung dengan mengurangkan harga perolehan dengan nilai sisa aset tetap tersebut. Persamaan untuk menghitung penyusutan dengan metode unit produksi adalah tarif penyusutan dengan rumus dasar penyusutan per konsep produksi sama dengan C dikurang S per N. Kemudian biaya penyusutan RK sama dengan tarif dikali C dikurang S dengan rumus lain RK sama dengan tarif dikali W. Selanjutnya kita ke contoh soal. Sebuah mesin seharga 15 juta diestimasikan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan sisa 2.500.000. Mesin tersebut akan diperkirakan mampu bekerja selama 20.000 jam jika diasumsikan unit produksi aktual dari mesin tersebut selama 5 tahun adalah 5.000 jam, 4.500 jam, 3.900 jam, 3.500 jam, dan 3.100 jam. Sementara perusahaan memakai metode unit produksi dalam menghitung biaya penyusutan per tahun, yaitu dasar penyusutannya dan tarif penyusutan per jam. Diketahui C yaitu 15 juta, S yaitu 2.500.000, dan N yaitu 20.000 per jam. Yang ditanyakan adalah W dan tarif penyusutan per jam dan biaya penyusutan per tahun. Penyelesaiannya A. Dasar penyusutan. Maka kita masukkan rumusnya W sama dengan C dikurang S sama dengan 15 juta dikurang 2.500.000, hasilnya 12.500.000. Yang B. Tarif penyusutan per jam. Kita masukkan rumus tarifnya yaitu W per N sama dengan 12.500.000 per 20.000 jam sama dengan hasilnya itu 625 per jam. Sekian pembahasan dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.